Presiden Prabowo menghadiri penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Kanada. Kementerian BUMN akan diubah menjadi badan penyelenggaraan. Negara-negara di kawasan Timur Tengah menyerukan penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Dan pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan tentunya pemirsa Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Rosalencio. Pemirsa, inilah Prime Market Highlights. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Usai menyampaikan pidato tegas di sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Kanada. Dalam kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership atau ICA-CEPA sepakat membuka peluang baru perdagangan dan diversifikasi ekonomi. Indonesia dan Kanada resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership. Dengan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Indonesia dan Kanada sepakat memperkuat kemitraan ekonomi menjadi tonggak transformasi yang mencerminkan tujuan bersama kedua negara untuk membuka peluang baru dalam perdagangan, diversifikasi ekonomi, investasi, inovasi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan perjanjian ini akan menjadi platform memperkuat hubungan dagang dan investasi, sekaligus mendorong kerjasama di sektor strategis, termasuk ketahanan pangan, mineral kritis, energi terbarukan, dan ekonomi digital. And today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically, and politically, and so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA, and I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam joint statement menegaskan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama dalam membuka perdagangan sesuai dengan aturan hukum dan menghormati kesepakatan dagang internasional. Mr. President, Canada shares your mission to build a stronger, more resilient economy at home and in Asia and around the world. And we stand with your commitment, and again I'm going to quote from your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you. Bilateral perdagangan Indonesia-Kanada ini dinilai penting untuk menjaga keterbukaan dan prediktabilitas perdagangan global, stabilitas ekonomi dunia, serta ketahanan rantai pasok. Untuk itu, kedua negara menegaskan pentingnya fasilitasi perdagangan bersama untuk komoditas pertanian utama, termasuk produk agri-food, guna memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia dan perdagangan dua arah yang berkelanjutan. Dari Kanada, Tim Liputan, IDX Channel. Kesepakatan Perjanjian Perdagangan Ekonomi Komprehensif yang mencakup perdagangan bebas atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA akan memperluas akses perdagangan kedua negara. Untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICA-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara. Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICA-CEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha.
Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICA-SEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICA-SEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICA-SEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun tingkat global. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan tercapainya kesepakatan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Dalam pertemuan khusus antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Meninder Sidhu, disepakati bahwa perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada akan mencakup pemanfaatan komoditas unggulan kedua negara. Produk unggulan dari Indonesia yang banyak diminati di pasar Kanada antara lain produk alas kaki, tekstil, makanan olahan, dan komponen otomotif. Untuk itu Indonesia akan membuka akses pasar perdagangan selebar-lebarnya. Ditargetkan ekspor Indonesia ke Kanada bisa mencapai 11,8 miliar dolar Amerika atau setara 197,35 triliun rupiah. Hal ini akan membuat daya saing produk Indonesia di Kanada semakin kuat. Selain itu, investasi bilateral kedua negara akan semakin meningkat seiring berlakunya kesepakatan perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-SEPA yang telah dirundingkan sejak tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Relaksasi pajak daerah ini mencakup pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nomor kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu, kesenian dan hiburan, serta pajak reklame. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan relaksasi pajak daerah ini bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Saya telah menandatangani keputusan gubernur tentang pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair dan sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta. Kebijakan relaksasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta meliputi relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Pengurangan PBBP 2 sampai dengan 100% untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Pengurangan PBJT kesenian dan hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, dan sosial. Pembebasan pajak reklame untuk objek yang berada di dalam ruangan seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko, serta pengurangan pajak kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar.
Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kortex, di mana Purbaya menargetkan proses perbaikan Kortex rampung dalam waktu 1 bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak Kortex. Menurut Purbaya, permasalahan sistem Kortex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologi itu sendiri. Untuk itu, pihaknya berencana akan memanggil ahli IT dari luar untuk memperbaiki Kortex dan menargetkan proses perbaikan Kortex rampung dalam waktu 1 bulan. Saya akan lihat Kortex seperti apa. Keterlambatan dari Kortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan, harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Kortex selaku sistem perpajakan canggih baru milik Indonesia memang kerap menjadi sorotan, bahkan bulan-bulanan di lini masa media sosial. Sejumlah error terjadi sejak awal implementasinya pada 1 Januari 2025, bahkan membuat para wajib pajak kecewa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tadi di era Menteri Keuangan yang baru ditargetkan dalam 1 bulan ada kejelasan ya. Kalau kita evaluasi dari penerapan Kortex di era Kementerian Keuangan yang sebelumnya, inisiatifnya selalu baik ya, begitu, yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan. Tapi balik lagi, transisi ke dunia digital ternyata tidak semudah itu ya. Bahkan dari internal kementeriannya pun ini SDM-nya apakah betul-betul semuanya sudah melek dan transparansinya seperti apa. Jangan sampai justru yang tadinya diupayakan untuk menggencarkan malah jadi menghambat wajib pajak itu sendiri ya. Iya, karena memang yang waktu itu dikritisi adalah dana pengembangannya mencapai triliunan rupiah, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Akhirnya pelaku usaha kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak melalui Kortex tadi, sehingga kita harapkan memang Pak Purbaya ini benar-benar membenahi begitu ya, Kortex bisa lebih andal lagi agar kemudian tidak menyulitkan para wajib pajak ke depannya. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan skema pembagian beban bunga atau burden sharing untuk mendukung program pemerintah kali ini berbeda dengan yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 lantaran Bank Sentral tidak lagi diperkenankan membeli SBN di pasar primer. Ya, Peri mengungkapkan BI juga akan mengganti istilah burden sharing agar tidak membingungkan publik dan menegaskan bahwa skema kali ini berbeda dengan era COVID-19. Peri menjelaskan bahwa burden sharing saat pandemi diberlakukan karena mempertimbangkan situasi yang luar biasa. Saat itu defisit fiskal mencapai lebih dari 3% dari PDB dan pemerintah kesulitan untuk menjual SBN dengan suku bunga yang tinggi. Dengan situasi tersebut, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Bank Sentral saat itu diperkenankan untuk membeli SBN di pasar perdana selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, BI bisa membeli SBN dari pasar perdana. Ya, dan suku bunganya dulu sesuai, semakin untuk rakyat, pembagian bunganya terjaga akan besar ya. Dulu makanya Pak Ketua ada public. Pemirsa, Direktur Utama PT Timah mengungkapkan pihaknya kerap merasa kalah dari pelaku penambangan ilegal. Ya, informasi akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN. Ya, menurut Dasko, pertimbangan pemerintah mengubah Kementerian BUMN menjadi badan tidak terlepas dari keberadaan Danantara. Wakil Ketua DPR RI menyatakan pembahasan RUU BUMN saat ini masih terus dilakukan. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena banyaknya masukan dari masyarakat karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan rancangan undang-undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah
Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara badan usaha milik negara. Badan penyelenggara BUMN. Berarti BP ada depannya ya Pak? BP BUMN ya? Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, di mana hal ini akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 lantaran fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, kalau kita lihat wacana ini begitu ya, Cai, Kementerian BUMN yang akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN ini menurut Mensesnek karena memang harus ada penyesuaian setelah hadirnya Danantara, karena memang Danantara ini membawahi hampir bahkan kalau kita bilang seluruh BUMN terutama dalam hal pengelolaan aset, sehingga mungkin akhirnya harus jelas bagaimana kemudian ranah Danantara dan juga Kementerian BUMN atau Badan Penyelenggaraan BUMN nantinya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat sendiri memang kalau mungkin marwahnya sejak awal Kementerian BUMN ini dianggap mungkin masih terlalu birokratis atau politis begitu ya terkait dengan perizinannya, dan diharapkannya dengan diubah jadi badan penyelenggara ini menjadi lebih dipermudah. Tapi kalau kita bicara mengenai Sovereign Wealth Fund ini tampaknya juga mungkin transparansinya juga masih perlu dikaji lebih lanjut ya, karena mungkin ada hal-hal yang terkadang lebih tertutup, tidak semudah itu ditransparansikan kepada publik. Sementara kalau kemudian arah BUMN yang saat ini betul-betul semuanya betul-betul berarti mensupport Danantara ya, mungkin perlu kajian dan edukasi lebih lanjut terhadap masyarakat begitu ya terkait transparansi ke depannya seperti apa. Baik, dari soal wacana Kementerian BUMN tadi menjadi badan, pemirsa kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini datang dari Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, yang mengungkapkan pihaknya kerap merasa kalah dari pelaku penambangan ilegal yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan. Ya, Restu mengaku sebagai pemegang IUP, PT Timah memiliki kewajiban untuk pembayaran pajak, royalti, dan sebagainya. Sementara itu, para penambang ilegal tak pernah memikirkan setoran untuk negara dan melakukan penambangan secara tidak bertanggung jawab. Tidak hanya kewajiban setoran kepada negara, Restu mengaku anggota holding tambang Mine ID ini juga wajib melakukan reklamasi pasca tambang yang tentu saja tidak pernah dilakukan oleh penambang ilegal. Di sisi lain, persaingan antara PT Timah dengan penambang ilegal dan penadah juga tak kalah sengit. Restu mencontohkan setiap kali PT Timah Tbk menaikkan harga, maka penadah juga menaikkan harga yang besar. Selama ini kami merasa kalah dengan yang ilegal. Kenapa kalah? Karena yang ilegal, namanya ilegal, tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti, dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian jasa reklamasi juga harus dibayar, sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung, kami. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Doni Akbar menyoroti praktik pencurian biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang dijual secara ilegal kepada pihak luar. Doni mengatakan masyarakat yang menambang biji timah di IUP PT Timah lebih memilih menjual biji tersebut ke smelter swasta karena harganya lebih mahal dibandingkan tawaran dari perusahaan negara tersebut. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari lemahnya mekanisme penentuan harga dari PT Timah dalam membeli biji dari para penambang. Doni menambahkan hal ini mencerminkan adanya celah sistemik yang harus diperbaiki agar perusahaan tidak kehilangan pasokan biji timah secara berlarut-larut. Selain itu, ia juga mempersoalkan biaya yang dikeluarkan PT Timah dalam penambangan di wilayah laut yang lebih besar dibandingkan harga jual. Menurutnya selisih harga itu berisiko menimbulkan kerugian negara. PT Timah ini agak rendah, Pak, kalau menurut saya. Kalau saya tidak salah itu, kenapa orang lebih banyak jual ke kolektor-kolektor itu, pinggir jalan itu, Pak? Karena mereka kan terima timah basah itu, kalau saya nggak salah per kilo sekitar 210.000. Sedangkan PT Timah yang per SN 70 sekitar berapa? 214.000 kalau saya nggak salah setiap 3 bulan lalu. Tapi smelter swasta mereka bisa sampai 300 ribuan.
Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meyakini Indonesia akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan energi panas bumi nomor 1 di dunia. Ya, Pertamina Geothermal Energy terus mengoptimalkan potensi energi panas bumi yang tersebar di sepanjang garis kukusan gunung berapi di Indonesia. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meyakini Indonesia akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan energi panas bumi nomor 1 di dunia, menggeser Amerika Serikat. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, yakni hingga 27 gigawatt atau setara 40% dari total potensi panas bumi dunia. Menurut Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani, saat ini perseroan tengah berupaya mengoptimalkan potensi energi panas bumi yang tersebar di sepanjang jalur gunung berapi di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Saat ini utilisasi geotermal di Indonesia baru mencapai 10% dari total potensi energi panas bumi di Indonesia. Kita berpotensi untuk mendahului atau melampaui posisi Amerika itu, di mana karena kita memiliki potensi resource yang sangat besar. Ya, kita tercatat memiliki lebih kurang sekitar 27 megawatt, ya, 27.000 megawatt, 27 gigawatt ya potensi panas bumi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, itu masih 10% yang diutilisasi saat ini bagi Indonesia. Nah, ini Indonesia memiliki peluang ya sesuai dengan RUPTL, rencana kerja seperti disampaikan oleh Bu Dirjen kemarin, kita 5 gigawatt dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini bukan hal yang mustahil untuk kita bisa mendahului atau melampaui posisi Amerika. Percepatan pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia pun terus dilakukan Pertamina Geothermal Energy, salah satunya dengan pengembangan green hydrogen. Pengembangan green hydrogen ini menjadi bukti jika panas bumi yang dihasilkan oleh PGE tidak hanya ditujukan untuk sumber energi listrik saja, namun juga untuk potensi di luar ketenaga listrikan. Dari Jakarta, Riki Anwarji, IDEX Channel. Pemirsa, marak kasus keracunan makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim investigasi. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim investigasi guna menyelidiki tingginya angka kasus keracunan akibat mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis. BGN akan mengumpulkan data-data untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kasus tersebut. Maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional memastikan akan membentuk tim investigasi. BGN juga berencana membuka saluran siaga atau hotline untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeyang, pihaknya akan mengumpulkan data-data untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Muhaimin juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, kasus keracunan yang terjadi di wilayah 1 yang meliputi Sumatera, tercatat sebanyak 1.281 orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Sementara di wilayah 2 yang meliputi Pulau Jawa tercatat sebanyak 27 kasus dengan jumlah 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG. Sedangkan di wilayah 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua tercatat 11 kasus dengan total 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Dari 3 wilayah tersebut, Badan Gizi Nasional mencatat ada sebanyak 4.700 porsi makanan yang bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan. BGN berjanji akan terus memperketat mekanisme penyaluran makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyoroti minimnya kepatuhan dapur pangan bergizi gratis terhadap standar keamanan pangan. Dari total 8.583 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, hanya 34 SPPG yang telah memenuhi syarat sertifikasi layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Artinya 8.549 SPPG beroperasi tanpa SLHS. Kodari juga menggarisbawahi kesenjangan yang mengkhawatirkan dalam penerapan standar operasional prosedur keamanan pangan. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, dari 1.379 SPPG yang terdata, hanya 413 yang memiliki SOP. Dari jumlah tersebut, hanya 312 yang benar-benar mengimplementasikannya. Kodari mengakui meski telah ada upaya regulasi dari Badan Gizi Nasional dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tantangan terbesar justru terletak pada aspek pengawasan dan kepatuhan di lapangan. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG. Pemirsa, founder dan CEO Center for Indonesia Strategic Development atau CISD, Dia Saminarsi menilai maraknya kasus keracunan menu makanan bergizi gratis akibat tidak adanya persiapan yang matang. Dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Menurut dia, meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada pengaturan ataupun peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Dengan tingginya jumlah kasus keracunan, CISD mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Terjadinya kasus keracunan ini sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara dan dievaluasi kembali bagaimana batasan-batasannya, standar-standarnya untuk kandungan gizi, untuk cara memasak, daftar menu, cara pengepakan. Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardianto memastikan pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah keracunan makanan MBG tersebut.
Pemerintah menjamin program MBG tetap berjalan karena dinilai penting bagi anak-anak. Pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi... Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Serikat Petani Indonesia mengakui program prioritas pemerintahan Prabowo makan bergizi gratis belum memberikan dampak nyata pada para petani di seluruh Indonesia. Ya, menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, saat ini program MBG belum terhubung langsung dengan koperasi produsen pangan milik petani. Sehingga program MBG belum meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia. Henry mendorong agar program MBG diintegrasikan dengan koperasi produsen pangan milik petani. Dengan begitu, petani bisa menyediakan makanan yang lebih segar, lebih murah, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari daerah lain atau impor. Kalau yang menurut kita, MBG ini belum sekarang ini terkoneksi langsung ya dengan koperasi-koperasi petani. Maksud kita perlu ditingkatkan lagi, masih sangat terbatas. Ya, jadi kalaulah MBG ini dihubungkan dengan koperasi-koperasi produsen pangan sebagai hasil dari reforma agraria, kita akan bisa menyiapkan makanan yang harganya relatif lebih murah, lebih segar karena berada di tempat itu ya, tidak didatangkan dari kabupaten. Ya, tadi kalau ternyata dengan digencarkannya MBG selama sudah berapa bulan terakhir ini sudah sangat panjang, ternyata belum ada dampak cukup signifikan pada kesejahteraan petani. Cukup disayangkan juga sebetulnya karena inisiatif awalnya untuk kemudian meningkatkan swasembada pangan, mewujudkan swasembada pangan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan hidup dari para petani juga. Dan tadi kalau ada temuan bahwa dari ribuan produsen atau semacamnya ini ternyata hanya 34 yang baru tersertifikasi secara hygiene dan juga kualitasnya, ya kita harapkan ini kemudian bukan hanya sekedar dipaksakan terus, programnya berjalan dengan evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berkala, karena jangan sampai jadinya hanya bom waktu ya ketika yang dipaksakan kuantitasnya tadi harus 1 miliar porsi, tapi kemudian dari segi kualitasnya sebetulnya kan itu yang menjadi agenda utama ya untuk kesehatan masyarakat juga. Iya, yang memang yang sangat disayangkan adalah kenapa kemudian tadi fakta-fakta seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan begitu ya, baru diketahui setelah 5.000 kasus keracunan MBG terjadi di Indonesia, sehingga ini kita harapkan evaluasi total harus dilakukan agar kemudian program MBG bisa berjalan lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik, kita bergeser ke informasi mancanegara, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding ada upaya sabotase saat dirinya menghadiri sidang umum PBB di New York. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding ada upaya sabotase saat dirinya menghadiri sidang umum PBB di New York. Ya, klaim itu mencuat usai 3 insiden janggal menimpanya secara beruntun saat tiba di markas besar PBB bersama Ibu Negara Melania. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding ada upaya sabotase saat dirinya menghadiri sidang umum PBB di New York. Trump menyebut eskalator yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti, teleprompter padam di awal pidatonya, serta sistem suara bermasalah sehingga sebagian hadirin tidak mendengarnya. Lewat akun Truth Social, ia menyatakan ketiga insiden itu sebagai bentuk sabotase dan mendesak agar rekaman CCTV disimpan sebagai bukti. Trump juga menegaskan Secret Service sudah turun tangan melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Pihak PBB menepis tudingan tersebut dengan memberikan klarifikasi resmi. Juru bicara Stephanie Dujarric menjelaskan bahwa eskalator berhenti karena sistem pengamanan otomatis terpicu akibat kameramen pribadi Trump berjalan mundur terlalu dekat dengan mekanisme eskalator. Ia menambahkan, teleprompter sepenuhnya dioperasikan Gedung Putih.
Sementara sistem suara memang berbasis penerjemahan simultan melalui earpiece, bukan pengeras suara umum. Adapun sejumlah pengamat menilai tudingan Trump lebih kental nuansa politik ketimbang fakta teknis. Mereka menilai narasi triple sabotage dipakai untuk memperkuat citra Trump sebagai korban sistem global yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Sementara itu, PBB menegaskan tidak menemukan indikasi sabotase dan hingga kini Secret Service belum mengeluarkan hasil investigasi resmi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, 4 dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan pengakuan negara Palestina. Yang terbaru, Inggris dan Prancis telah mengakui negara Palestina pada pekan ini, sementara Rusia dan China telah lebih dulu mengakui dan mendukung kedaulatan Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada hari Selasa lalu. Sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyatakan pengakuan Inggris terhadap kedaulatan Palestina pada pekan lalu. Dengan demikian, hanya ada satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui Palestina, yaitu Amerika Serikat. Adapun selama ini Amerika Serikat diketahui merupakan sekutu terdekat bagi Israel, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap membela tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat juga kerap memveto draft resolusi terkait perdamaian di Palestina jika dianggap merugikan bagi Israel. Negara-negara di kawasan Timur Tengah menyerukan penghentian genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Perwakilan negara-negara Timur Tengah dalam sidang Majelis Umum PBB juga meminta untuk membantu menghentikan agresi Israel. Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah pada hari Selasa lalu menyerukan penghentian segera apa yang disebut sebagai perang genosida di wilayah Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023. Pangeran Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dalam sesi terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas situasi terkini di Timur Tengah termasuk isu Palestina. Ia menyebut kondisi di Gaza sebagai contoh nyata genosida dan pembersihan etnis. Sheikh Sabah pun mendesak DKPBB untuk segera menghentikan agresi, membuka akses kemanusiaan, dan mengambil langkah konkret melindungi warga sipil. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansyur menegaskan hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat. Riyad mengatakan kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, para kreator konten YouTube di Inggris menyumbang miliaran pound sterling ke perekonomian negeri Inggris pada 2024. Menurut laporan Oxford Economics, mereka juga menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Para kreator konten YouTube di Inggris menyumbang miliaran pound sterling ke perekonomian negeri itu pada 2024. Laporan Oxford Economics menyebut kreator konten YouTube memberikan kontribusi 2,2 miliar pound sterling atau sekitar 44 triliun rupiah bagi perekonomian Inggris sepanjang 2024. Selain itu, sektor ini berhasil menciptakan 45.000 lapangan kerja baru yang tersebar di berbagai bidang. Data tersebut memperlihatkan betapa besar peran industri kreator digital dalam menggerakkan ekonomi negara. Temuan itu disampaikan bertepatan dengan peluncuran kelompok parlemen lintas partai yang mewakili para kreator dan influencer Inggris. Meski kelompok ini tidak memiliki kewenangan resmi, keberadaannya dinilai penting sebagai jembatan komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan. Dengan lebih dari 500 anggota, forum ini dianggap mampu memberikan wawasan industri secara menyeluruh. Adapun bagi para kreator, langkah ini menjadi bentuk pengakuan atas profesi mereka yang kerap dipandang sebelah mata. YouTuber kebugaran Lily Sabri yang memiliki hampir 6,5 juta pengikut menyebut penelitian ini membuktikan bahwa konten digital bisa menjadi karir yang berkelanjutan. Ia bahkan menekankan tanpa YouTube, ia tidak akan mampu membangun bisnis hingga mempekerjakan banyak orang seperti yang dilakukannya saat ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Oracle berencana untuk menghimpun dana hingga 15 miliar dolar Amerika melalui penerbitan obligasi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Oracle Corp berencana menghimpun dana besar melalui penerbitan obligasi korporasi. Penerbitan obligasi senilai sekitar 15 miliar dolar Amerika dilakukan untuk memperkuat investasi pada infrastruktur cloud di tengah lonjakan permintaan kecerdasan buatan. Perusahaan teknologi Oracle Group resmi mengajukan rencana penerbitan obligasi senilai sekitar 15 miliar dolar Amerika atau 247,5 triliun rupiah. Menurut laporan Bloomberg News, informasi ini disampaikan melalui dokumen resmi ke regulator pada Rabu 24 September 2025. Obligasi tersebut akan dilepas dalam 7 seri, namun detail ukurannya belum diungkapkan. Dana yang diperoleh disebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan korporasi, termasuk pembelian kembali saham, pelunasan utang, atau akuisisi. Rencana penerbitan obligasi ini berkaitan dengan investasi besar-besaran Oracle dalam infrastruktur cloud. Bloomberg menyebutkan belanja modal Oracle meningkat untuk memenuhi kontrak penyediaan cloud, termasuk dengan OpenAI. Meskipun memperkuat fondasi bisnis, kabar ini berdampak pada saham Oracle yang dilaporkan Bloomberg sempat turun hampir 2%. Hingga saat ini, Oracle belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang disampaikan Reuters. Langkah Oracle ini dinilai sebagai upaya memperkuat posisi di tengah persaingan ketat pasar cloud dan AI global. Investasi besar melalui obligasi diperkirakan menjadi strategi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Citigroup resmi melepas sebagian sahamnya di Grupo Financiero Banamex kepada perusahaan milik miliarder Meksiko Fernando Chico Pardo. Ya, langkah ini menjadi bagian dari strategi Global City untuk mengurangi exposure bisnis di Amerika Latin. Citigroup resmi menjual 25% sahamnya di Grupo Financiero Banamex kepada perusahaan milik Fernando Chico Pardo dan keluarganya. Nilai transaksi ini mencapai 42 miliar peso Meksiko atau setara 2,28 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan resmi pada Rabu 24 September 2025, penutupan transaksi dijadwalkan pada paruh kedua 2026. Kesepakatan tersebut menilai Banamex sebesar 9,12 miliar dolar Amerika berdasarkan kurs saat ini. Penjualan saham ini menandai berakhirnya 3 tahun upaya Citigroup mencari investor strategis. Namun keputusan ini memicu rugi penurunan nilai atau goodwill impairment senilai 726 juta dolar Amerika yang akan dibukukan dalam laporan keuangan kuartal 3 2025. Fernando Chico Pardo yang berusia 73 tahun akan menjabat sebagai ketua dewan Banamex setelah transaksi rampung. Sementara itu, Manuel Romo tetap dipertahankan sebagai CEO Banamex. CEO Citigroup, Jen Fraser menyebut investasi Pardo sebagai dukungan kuat terhadap Banamex. Citi juga menyiapkan rencana penawaran umum perdana atau IPO Banamex dengan jadwal yang tergantung pada persetujuan regulator dan kondisi pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Inggris menaikkan kontrak 2 proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida yang diperkirakan menciptakan 500 lapangan kerja terampil. Langkah ini menjadi bagian strategi menuju target emisi zero emission pada 2050. Pemerintah Inggris menaikkan kontrak 2 proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida atau CCS yang diperkirakan menciptakan 500 lapangan kerja terampil. 2 proyek tersebut meliputi fasilitas pabrik semen Heidelberg Materials di Patchwood, Wales Utara, serta pembangkit listrik dari sampah milik Encycles di Ellesmere Port, Inggris Barat Laut. Keduanya ditargetkan mampu menangkap 1,2 juta ton karbon dioksida per tahun yang kemudian dialirkan melalui pipa menuju proyek penyimpanan bawah laut milik Eni di Teluk Liverpool. Heidelberg Materials menyebut fasilitasnya sebagai yang pertama di dunia yang memungkinkan produksi semen bebas karbon sepenuhnya. Pemerintah Inggris menyatakan pembangunan akan dimulai akhir 2025 dengan target produksi semen net zero pertama pada 2029. CEO Heidelberg Materials UK, Simon Willis menyebut dukungan pemerintah sebagai faktor penting untuk mencapai tonggak bersejarah bagi industri semen global. Ia menekankan proyek ini bukan hanya kabar baik bagi perusahaannya, tetapi juga akan menjadi dorongan signifikan bagi dekarbonisasi sektor industri insentif energi lainnya.
Sementara itu, meski nilai kontrak tidak dirinci, pendanaan dipastikan berasal dari komitmen 9,4 miliar pound sterling atau sekitar 12,65 miliar US dollar untuk teknologi CCS yang diumumkan dalam tinjauan belanja Juni lalu. Pemerintah menegaskan CCS menjadi teknologi penting untuk menekan emisi, meski tantangan biaya investasi tinggi masih menjadi hambatan di banyak proyek global. Dengan realisasi 2 proyek baru ini, Inggris berharap bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam implementasi solusi iklim berbasis teknologi. Berbagai sumber IDX Channel. Nah pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Australia berencana melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Ya, kebijakan ini akan mulai berlaku pada 10 Desember 2025 mendatang. Pemerintah Australia berencana melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Awalnya larangan hanya ditujukan bagi platform besar seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Namun kini pemerintah Australia juga mempertimbangkan untuk memperluas aturan tersebut hingga ke Twitch, Roblox, dan Steam. Jika platform tidak mengambil langkah mencegah akses pengguna di bawah umur, mereka terancam denda besar. Komisioner e-Safety Julie Inman Grant menyebut sejumlah platform populer anak-anak juga menjadi target predator online. Salah satunya Roblox yang kerap digunakan untuk merayu anak di bawah umur. Karena itu Roblox berkomitmen menerapkan batasan usia termasuk menjadikan akun di bawah 16 tahun private secara default dan mematikan fitur obrolan langsung tanpa izin orang tua. Adapun pihak berwenang menegaskan setiap platform wajib mematuhi aturan baru ini demi melindungi anak-anak dari bahaya dunia maya. Aturan batasan usia tersebut akan diawasi langsung oleh e-Safety, Badan Keamanan Internet di Australia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penerbit 2K dan pengembang Gearbox Software resmi mengumumkan penundaan peluncuran game Borderlands 4 untuk Nintendo Switch 2. Penundaan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan dalam penyempurnaan game agar memberikan pengalaman terbaik bagi pemain. Penerbit 2K dan pengembang Gearbox Software mengumumkan penundaan peluncuran game terbarunya Borderlands 4 untuk konsol Nintendo Switch 2. Keputusan ini disebut sebagai langkah yang sulit namun diperlukan demi mutu produk. Pihak pengembang menegaskan komitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pemain. Mereka menyebut proses pengembangan dan penyempurnaan tambahan masih diperlukan sebelum game ini dirilis ke pasar. Hingga kini belum ada tanggal pasti peluncuran Borderlands 4, namun pihak studio mengungkapkan bahwa penyesuaian ini juga untuk mendukung fitur penyimpanan silang yang sedang mereka kerjakan. Studio berjanji akan memberikan informasi terkait jadwal perilisan baru setelah penyesuaian rencana selesai dilakukan. Mereka juga menghargai masukan dan kesabaran komunitas penggemar yang terus memberikan dukungan. Sesuai kebijakan Nintendo, seluruh prapemesanan digital Borderlands 4 akan dibatalkan secara otomatis mulai 26 September. Pemain juga dipersilahkan melakukan pembatalan secara mandiri sejak saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlight. Dan pastikan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Royang dan rekan saya. Dan saya Rosalincio. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.